Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat walaupun dalam keadaan Covid, tetap kita melaksanakan tugas yaitu tetap belajar. Pada kesempatan hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang debat. Debat adalah pembahasan mengenai isu tertentu dengan cara bertukar pendapat yang disertai alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Ya. Jadi jelas bertukar pikiran dengan disertai alasan fakta yang jelas. Adapun ciri-ciri dalam debat yaitu satu, mempunyai dua sudut pandang atau afirmatif atau pihak yang menyetujui topik debat dan negatif atau pihak yang tidak menyetujui. Jadi di sini ada dua sudut pandang. Yang pertama afirmatif, yang setuju, dan yang satunya negatif atau pihak yang tidak menyetujui topik yang diperdebatkan. Yang kedua, adanya proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak. Jelas. Yang namanya debat pasti mempertahankan pendapatnya masing-masing dari kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya saling mengadu argumentasi untuk tujuan memperoleh kemenangan. Dengan seseorang mempunyai argumen yang kuat sehingga dia bisa bertujuan untuk memperoleh kemenangan dalam perdebatan tersebut. Yang keempat, hasil debat diperoleh melalui voting atau keputusan juri. Jadi antara orang yang setuju dan yang tidak setuju akan dinilai dari urut-urutan alasan argumen-argumennya yang disampaikan, maka juri pun akan memberikan penilaian. Ya. Itu adalah hasil yang didapatkan dalam debat. Yang kelima, terdapat sesi tanya jawab yang sifatnya terbatas dan bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan. Ada tanya jawab antara pihak yang setuju dan tidak setuju, lalu dia saling mencari mana yang titik lemahnya, lalu dia bahas, dia tanya kembali, kalau dia tidak bisa menjawab kembali maka dia akan lebih nilainya berkurang sehingga lawannya menang. Terus mencari titik kelemahan lawan. Selanjutnya, adanya pihak yang berperan sebagai penengah yang dilakukan oleh seorang moderator. Nah, moderator itu di sini sebagai penengah antara pihak setuju dan yang tidak setuju yang mengatur jalannya perdebatan. Adapun jenis-jenis debat yaitu ada satu debat parlementer untuk memberi atau menambah dukungan bagi suatu undang-undang tertentu dan semua anggota yang ingin mengungkapkan pandangan dan pendapatnya berbicara mendukung atau menentang usul tersebut setelah mendapatkan izin dari majelis, maka disebut debat parlementer ya. Memberikan dukungan setelah mendapatkan usul dari izin dari majelis. Yang kedua, debat pemeriksaan ulangan. Untuk apa? Untuk mengetahui kebenaran pemeriksaan terdahulu. Mengajukan beberapa pertanyaan yang satu sama yang lain berkaitan, yang akan menyebabkan para individu yang diberikan pertanyaan menunjang posisi yang akan ditegakkan dan diperkokohkan oleh si penanya. Yang ketiga, debat formal. Debat formal konvensional atau debat pendidikan di sini memberi kesempatan bagi dua tim pembicara untuk mengungkapkan kepada para pendengar beberapa argumen yang menunjang atau membantah suatu usul. Setiap pihak diberikan waktu yang sama bagi pembicara-pembicara konstruktif dan bantahan. Tujuannya untuk menghasilkan keputusan yang lebih diarahkan untuk mengembangkan kemampuan di kalangan peserta debat.
Kemampuan di sini seperti mengutarakan pendapat yang secara masuk akal, jelas, dan terstruktur. Mendengarkan pendapat yang berbeda dan biasanya kemampuan bahasa asing jika debat dilakukan dalam bahasa asing. Tujuannya untuk apa dalam debat itu? Satu, melatih mental atau keberanian mengemukakan pendapat di hadapan umum. Jelas. Kalau anak yang sering berlatih debat, maka dia semakin berani melatih mental, dia bisa bicara di depan umum dengan cara yang sistematis. Melatih mematahkan pendapat dari lawan debat. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam merespon suatu masalah. Maksudnya meningkatkan respon seperti sekarang ada kecelakaan ya, pesawat. Nah, itu ada sebuah perdebatan. Nah, ada sebuah perdebatan. Lalu responnya bagaimana? Jadi kalau seorang yang sering debat, ya, debator, itu pasti dengan adanya masalah-masalah yang ada di sosial, di lingkungan, itu langsung merespon suatu masalah tersebut. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa bisa terjadi jatuhnya pesawat tersebut? Oh, mungkin dari pihak orangnya, mungkin dari pihak mesinnya kurang bagus. Nah, itu langsung ada respon suatu masalah, begitu ada masalah langsung bagaimana orang akan memperdebatkan. Yang keempat, melatih untuk bersikap kritis terhadap semua materi yang diperdebatkan. Jelas, tidak asal menerima, dia langsung kritis ya, sesuai dengan ilmu ya, sesuai dengan ilmu yang miliki, dan dia juga bisa mengaitkan dengan lingkungan yang ada. Memantapkan pemahaman konsep dari materi yang diperdebatkan ya. Perdebatan jelas materinya apa, maka dijelaskan, dipahami benar-benar ya. Umpamanya di sini yang baru hangat sekarang yang diperdebatkan tentang pandemi, yaitu ada imunisasi. Nah, dengan adanya imunisasi tersebut, apakah akan menjadi orang itu lebih kebal dengan COVID? Belum tentu. Nah, itu adalah suatu perdebatan materi. Nah, apa? Ada mungkin yang setuju dengan diberi imunisasi itu mungkin dia sehat, ada juga yang tidak karena belum teruji. Bisa saja. Itu memantapkan pemahaman konsep dari materi perdebatannya, jelas-jelas dilihat dari segi kesehatannya, dilihat dari mungkin ekonomi, maka di situ bisa beberapa ada celah yang perdebatan. Mungkin dari segi ekonomi, bisa mendapatkan penghasilan, pabrik ini mengeluarkan sebuah imunisasinya. Bisa saja mungkin dari segi kesehatan supaya cepat selesai adanya COVID, maka supaya aman cepat-cepat diberikan imunisasi. Nah, itu tergantung. Fungsinya untuk apa sebuah debat? Untuk melatih mental dan keberanian, untuk meningkatkan kemampuan solusi ya. Orangnya berani, bisa mencari solusi, jalan keluarnya apa yang terbaik, untuk memantapkan pemahaman konsep, untuk melatih sikap yang kritis. Biasa kalau anak-anak berlatih debat, maka dia bersikap kritis, cara berpikirnya juga sistematis, itu yang dilakukan dalam debat. Nah, struktur dalam debat ada beberapa strukturnya, meliputi satu isu. Isu yang diperdebatkan itu apa? Ya, itu topik perdebatan atau masalah yang diperdebatkan apa? Mosinya. Nah, mosinya. Di sini ada beberapa mosi dalam perdebatan. Nah, setelah diangkat mosinya, nanti anak-anak bisa bagian pro. Kenapa Anda setuju dengan diberikan imunisasi? Nah, akan memberikan penjelasan. Yang tidak setuju apa alasannya. Yang kedua, argumen. Argumen alasan yang digunakan untuk mendukung atau menolak sebuah pendapat dari dua kubu yang berdebat.
Yang ketiga, kesimpulan. Simpulan di sini ya, sebuah simpulan pendapat akhir berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan dalam argumen-argumen pernyataan-pernyataan oleh seseorang yang debat tadi, debator, maka dibuatlah sebuah simpulan. Jadi ada orang pertama, ada orang kedua, ada orang ketiga di dalam debat tersebut. Orang pertama itu biasanya hanya menjelaskan kenapa itu pengertian-pengertiannya. Orang kedua akan lebih memperjelaskan alasannya, fungsinya apa. Nah, orang ketiga akan menyimpulkan dari pendapat-pendapat yang sudah disampaikan oleh temannya tadi, sehingga di dalam debat biasanya ada tiga orang juru bicara pertama, kedua, dan ketiga. Debat. Nah, di sini ya ada kerangkanya, ada debat, isunya apa, argumennya, simpulannya, yang pro dan kontranya, sudut pandang apa. Nah, di sini dilihat dari sudut pandangnya. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, dilihat dari sudut pandang keamanan, dilihat sudut. Nah, tergantung dari sudut pandang apa. Yang pro siapa, yang kontra siapa. Nah, di sini ada sudut pandangnya, dia akan menjelaskan satu-satu lengkap. Kebahasaan. Di dalam debat kita tidak hanya debat kusir, tetapi kita di dalam debat praktik mengemukakan pendapat, tidak saling mengotot, tapi menyampaikan materi dengan cara yang sistematis, urut, tidak dengan emosi, tetapi dengan bahasa yang halus, tetapi mengena. Jadi banyakkan kalau debat yang menang itu bukan karena ngotot, tapi karena dia pendapatnya atau alasannya itu menusuk, bisa mengalahkan lawan, tapi dengan cara bahasa yang halus. Itu yang biasanya menang. Kebahasaannya menggunakan kalimat yang kompleks, jelas kalimatnya tidak hanya satu saja, kompleks. Kompleks di sini bisa terdiri dari kalimat majmu, ada beberapa pola di situ. Jadi pada teks debat menggunakan kalimat yang punya lebih dari satu struktur. Nah, jadi bukan kalimat tunggal, sehingga kalimatnya kalimat kompleks. Yang kedua, menggunakan konjungsi, kata penghubung. Pada teks debat sering memanfaatkan konjungsi untuk menghubungkan kata-kata atau kalimat. Yang ketiga, menggunakan kata rujukan. Dia merujuk kemana pada teks debat tersebut? Rujukannya, informasinya. Nah, tadi sudah menjelaskan kalimat. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang imunisasi untuk menanggulangi dari pandemi COVID. Nah, hal itu menunjukkan penjelasan. Hal itu sudah disampaikan oleh siapa yang tadi menjelaskan sebelumnya. Itu hanya memberikan sebuah penekanan menggunakan kata-kata rujukan. Dengan ini, itu, dia, beliau. Nah, itu memberikan penekanan kalimat yang sebelumnya sudah diucapkan dalam kalimat-kalimat yang disampaikan tadi. Contohnya, nah di sini masih efektifkah ujian nasional? Nah, si moderator memberikan sebuah materi. Efektif tidak ujian nasional itu? Nah, selamat siang. Topik debat kali ini adalah tentang ujian nasional di Indonesia. Tapi dalam kesempatan kita hari ini akan membahas mengenai penting tidakkah ujian nasional diadakan? Ya, baik, kita sudah bersama 6 orang yang berkomentar ya mengenai masalah ini. Ya, baik menurut Mas Nunung, nah, apakah setuju dengan adanya ujian nasional? Nah, ini sebagai contoh saja. Tim afirmasi lalu menanggapi tadi materinya, masih efektifkah ujian nasional? Nah, tim afirmasi dengan saya setuju. Apa alasannya setuju? Saya setuju, bagi saya bagaimana juga namanya standar mutu pendidikan haruslah tetap ada
boleh tetap ada, namun ada pekerjaan rumah bagi peserta, bagi kita semua, pemerintah, sekolah, orang tua, murid, dan lingkungan untuk turut mendukung pendidikan bangsa. Maksudnya, ya, dia menyetujui itu dengan adanya ujian nasional. Nah, tetapi masih ada PR yang harus kita tetap kerjakan dari pemerintah, orang tua, sekolah maupun lingkungan. Bagaimana? Apakah dengan itu dia menanti yang melakukan itu jujur? Nah, di situ kenapa ini? Ya, sebagai PR-nya. Siswa untuk lebih meningkatkan belajarnya. Nah, jelas karena ada mau tidak mau siswa akan lebih belajarnya lebih giat. Guru pun juga akan mengajar lebih giat dengan metode yang lebih bagus. Dia juga malu kalau punya siswa nilainya jelek atau nilainya kurang bagus atau tidak lulus. Nah, pemerintah juga lebih baik. Orang tua juga akan mengarahkan mana yang terbaik buat anaknya. Tim oposisi. Nah, kalau tadi tim yang dari pro atau afirmasi. Nah, tim oposisi dia tidak setuju dengan adanya ujian nasional. Apa alasannya? Saya tidak sependapat dengan pernyataan Mas Nunung karena dalam kenyataannya pelaksanaan setiap tahun selalu mengalami cacat. Dari hasil tidak menjamin keberhasilan seorang pendidikan. Dia dapat nilai 100. Apakah dia bisa jaminan dapat langsung kerja? Belum tentu. Nah, itulah dia kenapa dia tidak setuju adanya Nah, apa hasil juga berlaku untuk siswa lulusan rintisan sekolah berstandar internasional? Tidak kan? Meski nggak lulus mereka masih bisa mendaftar kuliah di luar negeri. Nah, sehingga dengan adanya peraturan seperti ini, maka dia menganggap bahwa adanya itu tidak penting karena tidak ada jaminan. Nah, dan masih bisa di situ kuliah juga di luar negeri, bisa mendaftar di luar negeri bisa. Nah, jadi ada catatan cacatnya di situ. Selain itu juga mungkin dari mengeluarkan biaya yang banyak. Ada juga yang membuat orang yang tidak lulus dia jadi stres, bisa jadi. Tim netral. Dalam tim netral ini ya, untuk itu penting dengan adanya yang memiliki output ya sebagai standar kelulusan sebuah institusi pendidikan, dalam hal ini sekolah, guru, siswa, orang tua ya yang harus berusaha mencapai standar kelulusan tersebut. Nah, si tim netral juga memberikan sebuah ya kesepakatan bahwa memang ya itu juga penting tapi harus punya standar ya. Hal ini akan menjaga kualitas standar pendidikan di Indonesia. Jelas kalau tidak ada tidak ada ini, mungkin pendidikan lebih merosot karena dia merasa bebas, tidak ada tantangan lagi sehingga dia santai. Bayangkan saja jika tidak ada sebagai standar kelulusan, maka institusi tidak akan memiliki motivasi untuk meningkatkan standar pendidikan. Selain itu, manfaat lain dengan adanya yaitu seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Contohnya lulus dari SD masuk SMP dengan menggunakan sehingga di situ akan anak-anak juga akan berusaha kerja keras dan dia mungkin memilih sekolah yang lebih bagus. Nah, itu kalau dulu. Kalau sekarang program tahun ini, tahun pertama ya, di tahun ajaran 2020-2021 kebetulan tidak menggunakan nilainya masuk sekolah, hanya menggunakan berdasarkan umur. Jadi di sini tidak diperuntukkan. Nah, di sini mungkin untuk tim oposisi bisa ya, tetapi tetap akhirnya di sekolah juga mengalami kesulitan ya, karena kenapa mengalami kesulitan? Karena kita ya di sekolah akan menghadapi beberapa orang yang masuk di sekolah itu yang tidak sama kriterianya, yang biasanya kriteria dengan sama batasannya sehingga akan menentukan ya KKM, menentukan cara mengajar, menentukan soal-soal itu dengan cara yang
bagus. Kalau sekarang susah untuk menentukan bagaimana, karena yang satu levelnya A, yang satu levelnya C. Nah, itu sangat sangat sulit untuk membuat sebuah kemajuan sekolah. Tapi memang itu adalah keputusan dari pemerintah. Itu adalah contoh dari materi yang kita perdebatkan. Cukup sekian, terima kasih ya. Dalam pelajaran debat nanti kita bisa praktek, nanti Ibu kasih mosi ya, kirim mosi, kalian bisa membuat perdebatan, bisa dengan cara Zoom. Nah, itu menggunakan mosi dikirim lalu bisa berkelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.